Kemudian dikatakan di sini hadhil halatu qad tahsulu lil afradi natijat at-tuhri wa taqwa wal ibadati wa tahdzibin nafsi fi hadhihi dunya. Kemudian kalau kita bertanya, bagaimana mungkin seseorang dapat mencapai makam dan kedudukan di Allah yang begitu mulia? Dikatakan di sini pada kondisi seperti ini orang-orang tertentu bisa dapat mencapai makam tersebut karena kebersihan dan kesucian hatinya, karena taqwa dan ibadahnya, karena tahdzibun nafs, membersihkan semua kotoran-kotoran hati, sifat-sifat yang buruk dari ruhnya di alam dunia ini. Jadi singkatnya, dengan dasar membersihkan semua penyakit hati, dengan takwa yang tinggi, dengan ibadah yang benar, dengan ma'rifatullah, maka seseorang akan dapat mencapai maqam liqa Allah. Itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza syuhudul batini yanjali lil jami' yaumil qiyamah. Nah, makam syuhudi ini, syuhudi batini ini, itu nanti akan nampak bagi seluruh makhluk, bagi semua manusia pada hari kiamat. Wala yabqa ahadun illa qad amana imanan qati'an. Tidak seorang pun pada hari kiamat nanti itu melainkan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang qati', dengan iman yang meyakinkan, dengan iman yang sesungguhnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Liyudhuhi athari 'azmatillahi wa qadratihi fi dzalikal yaum. Dasarnya karena pada hari kiamat itu nampak sangat jelas keagungan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas kekuasaannya dan kerajaannya pada hari itu. Itu pembahasan yang pertama tentang makna liqa Allah. Yang kedua, pembahasan tentang sabilut taghallubi 'ala syi'ab. Tata cara atau metode untuk dapat mengalahkan berbagai macam kesulitan dan problema. Thammata muntalaqani asasiyani litaghallubi 'ala syi'abi wal masyakili. Ahduhuma dakhili wal akharu khariji. Ada dua dasar, ada dua poin, ada dua landasan yang dapat digunakan untuk dapat mengalahkan berbagai macam kesulitan dan masyakil, problema dalam hidup ini. Yang pertama bersifat dakhili, bersifat internal. Wal akharu khariji, yang kedua bersifat eksternal, bersifat luar. Asyaratul ayatu ila hadainil muntalaqaini bi ibarati as-sabri was-salah. Ayat tadi telah menjelaskan tentang dua dasar ini, dua pijakan ini dengan ungkapan as-sabru was-salah, sabar dan salat. Fas-sabru huwa halatus sumudi wal istiqamati was sabati fi muwajahatil masyakil. Sabar ialah kondisi seseorang di mana dia merasa tabah, kuat, tegar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan problema hidup. Jadi ketika seorang tegar, sabar, ya, tidak loyo, tidak mengkerut, tetap dia gagah, istiqomah, kuat ketika menghadapi problema hidup, itulah namanya kesabaran, as-sabru. Wassalatu hiya wasilatul irtibati billahi haitsu sanad al-qawi al-makin. Sedangkan salat adalah merupakan sarana, merupakan media, yaitu hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sandaran yang kuat dan kokoh. Rawa at-Tabarsi fi tafsir Majmu' al-Bayan fi tafsir hadhil ayati Asy-Syaikh Al-Alama At-Tabarsi dalam tafsir Majmu' al-Bayan telah menjelaskan tafsir ayat ini, dan di sana ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hazanahu amrun ista'ana bis salati shaum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesedihan karena suatu urusan, suatu perkara,
maka Rasulullah memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah dengan jalan salat dan puasa, yaitu kesabaran. Wa ruwiya aidan 'an al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihi salam annahu qala ma yamna'u ahadakum idza dakhala 'alaihi ghammun min ghumumid dunya ay yatawadda'a thumma yadkhulul masjida fayarka'a rak'ataini yad'u Allah fiha ama sami'at Allah ta'ala yaqul wasta'inu bis-sabri was-salah. Imam Ja'far As-Shadiq juga meriwayatkan sebuah hadis di mana beliau bersabda, apakah yang mencegah kalian? Apa yang melarang kalian? Mengapa kalian tidak melaksanakan ini? Yaitu apabila masuk atau ketika ditimpa kedukaan, kesedihan, ya, kesumpukan, merupakan problema dunia, untuk berwudu, kemudian masuk dalam masjid dan salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," mintalah pertolongan dan bantuan kepada Allah dengan jalan sabar, dengan cara puasa dan dengan jalan melaksanakan ibadah salat. Di Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sebagai imam kita, imam yang ke-6, dan sebagai gurunya para madhab, termasuk gurunya Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Jadi ulama ahli sunnah ini, a'imah ahli sunnah, pada dasarnya bermuara dan beruk kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau menganjurkan pada kita, ketika kita ditimpa kesulitan, kesumpukan, problema, maka kita berwudu, kita ke masjid atau ketika musholla kita yang kita siapkan di rumah, kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksi daripada ungkapan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa mengambil manfaat yang besar. Paling tidak kita masalah liqa Allah kita pahami dan kita sabkan dalam diri kita, kita bersihkan hati kita dengan ibadah, dengan takwa dan lainnya, sehingga kita sedikit-sedikit akan capai makam liqa Allah. Yang kedua, karena dunia adalah darul masyakil, dunia tempat problem, tempat kesulitan, maka di antara metode dan cara serta kunci yang Allah ajarkan, juga Imam Ja'far As-Shadiq menganjurkan, yaitu dengan as-sabri was-salah. Tapi itu sangat berat, illa alal khasyi'in. Ayat berikutnya yang perlu kita tafsirkan di sini adalah ayat ke-47 dan 48 sebagai lanjutan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah akan segala nikmat-nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin, dan aku juga telah melebihkan dan mengutamakan kalian daripada seluruh alam ini. Ayat yang 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian pada suatu hari, hari pembalasan, hari kiamat, hari hisab, di mana tidak seorang pun dapat membela orang yang lain sedikit pun. Sama sekali tidak seorang pun sama sekali dapat membela kawannya, keluarganya orang yang lain. Bahkan juga di samping itu, wala yuqbalu minha syafa'ah, syafaat, pertolongan, bantuan juga tidak akan diterima. Wala yukhadhu minha adlun, tebusan juga tidak akan bisa diambil. Tidak ada tebusan di hari itu. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Awhamul Yahudi, angan-angan dan dugaan kaum Yahudi. Fi hadhil ayati khitabun akhar ila bani Israel fihi tadhkirun bi ni'amillahi. Pada 2 ayat ini terdapat khitab, ucapan, ungkapan yang ditujukan kepada Bani Israel, ungkapan yang lain, sebagai
upaya untuk memberikan peringatan kepada mereka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dengan ungkapan ya Bani Israel, wahai kaum Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, uzkuru ingatlah, sebutlah, artinya syukurilah segala nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Hadhihi ni'amu sabighatun wasi'atun nitaq. Nikmat ini sangat luas dan sangat banyak. Ibtida'an min minal hidayati wal imani wa intihaan bin najati min fir'auna wa nailil 'azmati bil istiqlali. Pertama adalah berupa nikmat hidayah, nikmat iman, dan sampai kepada nikmat di mana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun sehingga mereka dapat memperoleh keagungan, keselamatan, dan bisa mandiri. Thumma tushir al-ayatu min baini kulli hadhihi ni'ami ila ni'mat at-tafdhil ala baqiyat al-bashar. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara nikmat-nikmat tersebut nikmat yang lain, yaitu nikmat bahwa mereka kaum Bani Israel itu dilebihkan, diistimewakan daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Wa hiya ni'matun murakkabatun min ni'amin mukhtalifatin. Nikmat tafdhil itu, nikmat keistimewaan itu adalah merupakan nikmat gabungan, nikmat susunan dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman, wa taqul wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat mengatakan, dan aku telah, kata Allah, aku telah melebihkan, mengutamakan dan mengistimewakan kalian daripada seluruh alam semesta ini. Al-ayatu taliyatu tarfudu awhamal yahud. Ayat berikutnya adalah menolak angan-angan dan dugaan kaum Yahudi. Allati kanu yatasawwaruna bimujibiha annal anbiya'a min aslafiha sawfa yashfa'una lahum. Di mana mereka menduga bahwa hanya dengan mereka dilebihkan oleh Allah daripada yang lain, mereka menduga bahwa para nabi yang telah lalu itu akan memberikan syafaat kepada mereka. Itu dugaan yang salah. Au annahum qadiruna ala dafi fidyatin wa badalin an dunubihim. Atau mereka menduga bahwa mereka akan dapat, akan mampu memberikan fidyah, memberikan tebusan, memberikan ganti atas dosa-dosa mereka lakukan. Kadafa'ihim ar-rishwata fi hadhil hayati dunya. Seperti kehidupan di dunia ini yang dimana orang dapat memberikan rishwah atau uang pelicin atau uang sogok untuk dapat selamat dan mencapai keinginannya. Al-Quran yukhatibhum wa yaqul, Quran mengkhitabi mereka, menyampaikan pada mereka dengan ungkapan wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada hari itu, hari kiamat, hari hisab, di mana tidak seorang pun dapat membela orang yang lain, dan juga syafaat tidak akan diterima, tebusan tidak akan dapat diambil, dan mereka tidak akan dapat ditolong sama sekali. Jadi dunia bukan akhirat. Dunia mungkin bisa saling tolong-menolong, bisa mengadakan rishwah, ya uang sogok, uang tebusan, sehingga selamat. Tapi akhirat tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.